Selamat datang di channel Edukasi Islami, channel yang selalu menyajikan wawasan-wawasan Islami. Mari dukung channel ini sebagai salah satu channel edukasi Islam terbaik dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan tonton video ini hingga selesai agar mendapatkan intisari wawasan Islam yang mendalam. Sebagian orang mungkin merasa takut dengan yang namanya kematian, karena mereka merasa belum cukup amal, masih banyak dosa dan ketakutan lainnya. Padahal, kematian adalah gerbang awal menuju kehidupan yang abadi, di mana tidak ada lagi yang namanya kesusahan, rasa sakit, dan yang ada hanyalah kebahagiaan-kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ini hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu, yang mana di saat akhir hidupnya ia mengalami keadaan yang sangat menakjubkan ketika sakaratul mautnya. Bagaimana kisah beliau? Mari simak video ini hingga selesai agar tidak terjerumus ke lubang kesesatan. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Sya'ban radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang unik. Dia selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok kanan paling depan masjid pada setiap sholat berjamaah dan iktikaf. Alasannya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Lalu beliau meminta untuk diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama. Terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu yang cukup lama, yaitu sampai ketika waktu duha datang. Kira-kira perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat yakni 3 jam lamanya. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasulullah. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Subhanallah. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, siapakah engkau? Rasulullah pun tersenyum sembari menjawab, aku adalah Rasulullah. Istri Sya'ban pun kaget mendengar jawaban tersebut dan berkata,
"Maaf ya Rasulullah, aku benar-benar tidak tahu kalau itu adalah engkau." Lantas Rasulullah SAW kembali tersenyum dan bertanya, "Di manakah Sya'ban dikebumikan?" Lalu istri Sya'ban pun mengantar Rasulullah SAW bersama para sahabat ke makam suaminya. Setelah selesai berdoa, Rasulullah SAW dan para sahabat berdiri dan hendak pulang. Namun istri Sya'ban menghentikan langkah mereka dan langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematian suamiku ia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimatnya yang diucapkannya?" tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" jawab istri Sya'ban. Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Qaf ayat 22 yang artinya, "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, yakni kematian, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu dan orang-orang yang sedang sakaratul maut tidak bisa disaksikan orang-orang yang masih hidup. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat ganjaran dari Allah, ia pun berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu anhu, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di bagian dalam dan yang usang di bagian luarnya. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar yang sudah usang itu. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring, yang kedinginan dan kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari kematian karena kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala yang besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia.
Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu anhu berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya ketika di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat edukasi Islami channel. Jazakallahu khairan jaza kepada sahabat yang sudah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.